Cuma aku bicara apa? Sekda pintar, PLT pintar, semua pintar, semua boleh di sini. Itu bapak itu semua juga punya nih, itu juga ada nih. Itu apa? Itu sudah baku di dalam pemerintahan, saya kan tidak tahu. Itu bicara apa? Pemikiran selesai, kalau pernah waktu kita. Karena pemikiran sampai dunia digemetarin, bom itu kasih begini tuh tidak ada api. Kalau telinganya hanya telinga tapi tidak ada mata tapi tidak melihat. Gerakan massa orang Papua. Gerakan massa orang Papua. Bukan kita saja yang ada di sini, bukan. Ini nasib satu anak Papua, satu bangsa Papua menentukan tanah ini. Kita sama-sama duduk pemerintah. Kamu tikus apa? Mau bicara apa? Bicara garam, geser bagaimana, main-main pada rumahnya bisa. Jadi mungkin saya pikir tidak ada jalan lain. Bicara apa? Saya ada. Karena telinga ada tapi tidak ada, tidak mendengar. Mata ada tapi tidak melihat. Karena jadi mungkin saja itu saja saya sampaikan. Makanya bapak udah datang, saya bilang saya mau kan datang taruh dinamik bom di sini lah. Cuma karena yang membuat ini bukan kita di sini, pusat juga harus terlibat. Makanya dia bisa juga pusat lempar ke daerah, daerah lempar kayak kita orang main bola pingpong, tenis lapang, satu oper ke sana ke Jakarta. Kasihan Bapak Reba, saya air mata lihat Pak Reba juga datang ibu, kasihan ke sana sampai surat mau konsep model apa lagi mau dibicara, mulut ini mau bahasa kata-kata model apa lagi, semua sudah diambil lagi. Izin Bapak, kira-kira mungkin persoalannya letaknya di mana ya? Mungkin Bapak Ketua, kira-kira mungkin to the point saja. Kira-kira poinnya ya, begini. poinnya apa itu? Sampai hari ini 15 Desember 2023 beasiswa meliputi biaya pendidikan atau biaya kuliah dan juga biaya hidup dari kurang lebih 1.718 mahasiswa Papua yang sedang kuliah di dalam negeri di kota Jayapura ini, juga di luar Papua, bahkan yang ada di luar negeri, itu belum diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Papua. Untuk tahun anggaran 2023? Untuk 2023, dari bulan Juli ke Desember. Dari bulan Juli ke Desember ya? Iya. Itu yang kami orang tua beberapa waktu, sejak bulan Oktober, November, sampai terakhir kemarin hari Selasa tanggal 12. Itu kami dari tanya pakai surat, bertemu rapat di BPSDM Papua, sampai terakhir tanggal 12 kemarin kami berteriak di sini lalu dipanggil oleh Pak PJ Sekda, ketemu rapat di ruangan menyampaikan persoalan itu supaya segera dibayarkan. Kemudian tanggal 7 Desember itu Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah sudah mengirimkan himbauan kepada seluruh pejabat kepala daerah di 6 provinsi maupun semua bupati dan wali kota se-Tanah Papua untuk segera menyelesaikan beasiswa ini tahun 2023. Dan batas waktunya hari ini tanggal 15. Itu di dalam himbauan dari Kementerian 15 Desember ya? 15 Desember, hari ini. Ini batas waktu. Iya. Makanya Bapak Ibu orang datang ya. Kami datang hari ini duduk di sini untuk mendengar hasil rapat yang dipimpin oleh Sekda tanggal 12 Desember kemarin setelah orang tua demo di sini panggil ke ruangan ada rapat. Itu hasilnya seperti apa ya? Kami datang untuk dengar karena kami ke BPSDM. BPSDM cuma bilang bahwa belum ada apa-apa, belum ada perintah dan lain sebagainya. Makanya kami datang ke sini. Ini hari terakhir. Keterangan dari Bapak Sekda waktu Bapak Ibu dong yang mewakili mungkinnya ketemu dengan beliau di waktu itu ruangan. hanya Bapak bilang kami mau rapat teknis dulu, jadi orang tua sabar. Kami tunggu sore, saya cek lagi begini, semua habis rapat hilang, pulang tidak ada yang keluar kasih tahu orang tua. Di tanggal 12 ya? Ya, Tanggal 12 Desember. Makanya hari ini 2023 kami ya? datang. Kami datang di sini. Nah, itu persoalan yang bikin kami. Yang kedua, ada 16 anak-anak dari Provinsi Papua yang mereka ini berada di Jakarta International College.
dalam rangka proses pembinaan, bahkan mereka ini sudah jalani kuliah 4 semester bahkan 5 semester di Jakarta. Kuliah dengan kampus-kampus mereka yang ada di Amerika. Bulan Januari ini tahun depan ya, mereka harus berangkat ke Amerika untuk melanjutkan studi mereka. Karena mereka sudah kuliah 4 dan 5 semester di Jakarta. Mereka ada di luar negeri ya? Mereka ada di Jakarta. Oh, mereka di tapi Jakarta. mereka mahasiswa luar negeri. Oh, mereka masih luar negeri, oke. Untuk bisa melanjutkan ke kampus di luar, mereka butuhkan yang namanya financial garansi atau surat sponsor. Dan surat sponsor itu adalah dikeluarkan oleh siapa yang membiayai mereka. Ya, program ini kami tahu kan yang punya adalah Provinsi Papua. Provinsi yang bikin seleksi untuk mereka tes lalu sini, mereka sudah jadi mahasiswa. Sekarang mau keluar hanya butuh financial garansi. Kami bicara dari tanggal 13 November sampai saya bicara dengan Pak Sekda juga minta Pak Sekda tanda tangan financial garansi atas nama Gubernur Papua supaya 16 anak ini bisa berangkat. Itu pun tidak mau. Mereka bilang hanya kasih keluar sampai 31 Desember 2023. Jadi saya bilang berarti pemerintah Provinsi Papua ini cuma ada sampai 31 Desember 2023. Setelah itu ganti dengan pemerintah lain. Pemerintah ini masih ada. Kenapa finansial garansi saja tidak bisa kasih keluar? Ya, hari ini karena kebijakan yang pemerintah buat hari ini kita dipisah-pisahkan urusan beasiswa ini mulai jadi urusan di 6 provinsi. Ya, anak-anak dari provinsi lain itu bisa dapat finansial garansi. Mereka sudah urus visa, mereka bisa berangkat. Sedangkan Ya, Papua? mereka ini tinggal dalam satu asrama, tinggal sama-sama. Terus yang lain berangkat baru yang lain tidak. Itu hati ini bagaimana? Ini memang pemerintah kita di Provinsi Papua ini tidak punya hati untuk lihat masalah dari anak-anak kita. Itu sebabnya kami ini sudah bicara dari yang baik-baik. Sampai kami harus datang demo. Sebenarnya itu kan tidak harus terjadi begitu. Tapi pemerintah tidak punya hati, tidak ada empati, tidak ada peka dengan persoalan ini. Jadi ini dua hal. Ada hal-hal yang lain yang itu, tapi itu nanti pemerintah yang urgent hari ini seperti itu. Ini yang kami heran. Masa provinsi lain bisa, lalu Papua tidak bisa? Izin Pak Ketua, kalau tahun-tahun ke belakang lancar-lancar saja atau tahun sebelumnya itu pola yang sama adalah pemerintah selalu terlambat bayar. Pemerintah selalu Karena terlambat itu bayar. berhubungan dengan mekanisme keuangan versi pemerintah. Tapi kan anak-anak kita kuliah ini selalu, terutama biasa di semester awal setiap tahun ya. Itu mereka kuliah dulu nanti di pertengahan baru dibayarkan. Tapi mulai tahun 2022 dan tahun 2023 ini program pemerintah tapi tidak dianggarkan di dalam APBD. Ini kan lucu. Itu artinya bahwa pemerintah memang tidak serius urus ini pendidikan dari anak-anak Papua ya. Ya. Kalau program itu dianggarkan, itu berarti kan serius. Kalau tidak dianggarkan, ini yang sekarang mau bayar bingung bawa uang dari mana. Jadi ya kita hari ini duduk di sini orang tua hanya minta hati dari pemerintah saja. Dan yang terakhir saya mau bilang, pemerintah Provinsi Papua ingat, anak-anak kita yang sekarang ada di luar negeri 300-an ya, kurang lebih 350-an mahasiswa di luar negeri. Mereka itu adalah mahasiswa internasional Indonesia. Kalau sampai masalah dengan mereka pulang, maka wajah negara ini tercoreng. Itu artinya otonomi khusus di tanah Papua gagal. Gagal. Karena mereka bisa berangkat untuk mengenyam pendidikan di luar negeri karena ada otonomi khusus Papua. Ya. Jadi kalau sampai mereka kembali berarti Otsus gagal di Papua. Saya orang pertama yang akan mengatakan itu. Ya, bahwa gagal. Saya punya parameter untuk mengatakan itu. Kira-kira Bapak Ibu orang sudah bertatap muka langsung dengan Bapak PJ Gubernur? Sudah berulang kali. Sudah berulang kali ya? Berulang kali. Dari masih PLH sampai sekarang PJG. Kemudian Ini beliau punya tanggapan? Ya, Tanggapan cuma bilang sementara tidak ada uang. Papua ini kasih makan satu dunia. Tidak ada bilang tidak ada uang di Papua. Papua ini lumbung untuk
kayu besar-besar. Papua di negara Indonesia punya dapur. Kalau dia punya anak-anak menderita melarat, omong kosong kalau Papua tidak ada uang. Jadi tak mati. Jadi tak mati. Peristiwa ini, saya mau bilang peristiwa ini kami orang tua semua bilang, kami tahu siapa yang punya hati busuk untuk anak-anak Papua. Siapa yang punya hati busuk untuk kita anak-anak? Pemerintah Provinsi Papua sendiri yang punya hati busuk. Tidak itu KKBN yang ngapain di hutan, KKBN yang ngapain itu ada di sini. Orang ini pejabat ini semua. Kita punya anak-anak Papua yang hanya tameng untuk dorang, proyek untuk blokingnya. Anak-anak ini aset. Kamu besok-besok itu tua kan mati. Papua ini tetap hidup. Anak-anak ini yang datang kemari jadi tiang pilar untuk Papua ini. Masih kurang apa lagi? Nanti baru kami bilang anak Papua bodoh, anak Papua tidak bisa bersaing. Padahal kamu tidak pernah kasih orang dengan baik, fasilitasi orang dengan baik. Kamu kasih gula-gula tawar. Anak-anak ini tidak datang tawar diri untuk ikut beasiswa. Pemerintah yang bikin program, makanya mereka ikut dan mereka ikut seleksi. Ini orang menunjukkan bahwa anak-anak Papua ini punya kemampuan supaya Papua jangan terlalu dianggap terbelakang. Orang bisa berusaha bahwa Papua punya nama naik ke mata dunia. Kamu mau bikin gedung mega-mega, kamu mau bangun jembatan besar, kamu datangkan investor asing untuk apa? Kasih sekolahnya anak-anak. Negara maju itu kalau pendidikan kuat. Belajar di negara maju sana. Ini hak asasi. Pendidikan itu hak asasi manusia. Kamu menanamkan akar pahit. Ini pemerintah menanamkan akar pahit untuk generasi emas Papua. 7-10 tahun besok, kalau sampai anak-anak ini pulang, jangan kaget kalau orang berdiri di pinggir jalan berontak melawan pemerintah. Jangan pemerintah kaget. Karena ini sudah ada akar pahit yang pemerintah tanam untuk anak-anak. Kenapa bikin program ini? Terus uang banyak-banyak itu untuk apa? Dana banyak-banyak itu untuk apa? Pemerintah dulu tidak pernah orang tua datang demo tidur di kantor gubernur. Tidak ada masyarakat datang demo. Padahal itu uang susah, tidak ada otonomi khusus. Sekarang ada otsus, kewenangan kepada orang Papua. Tapi ini Papua yang duduk semua di kursi pemerintah ini, Papua yang tipu Papua. Bapak-bapak yang di kursi pemerintah ini mungkin orang pernah beranak, orang pernah melahirkan. Jadi orang tidak pernah merasakan. Kalau yang punya anak, yang punya hati untuk Papua, pasti dia merasa. Anak-anak di luar sana itu seperti apa. Orang anak ini masalah biasa. Kami ini sudah berulang kali datang ke BPSDM, juga BPSDM lihat kami orang tua seperti lihat tai saja. Kadang-kadang sampai mereka bilang, datang tidak bosan-bosan kan datang bicara beasiswa, anak-anakku beasiswa. Loh, kamu yang bikin program. Sebenarnya anak-anak di sana tidak perlu tahu tentang biaya. Mereka tidak perlu ditagi-tagi. Mereka punya tugas tuh belajar, kuliah. Itu. Tapi kalau sampai ditagi-tagi, dikejar-kejar sama pihak kampus, ini kan sudah keterlaluan. Pemerintah yang mengirimkan mereka, pemerintah ini wakil alam. Gedung besar ini ada karena kami. Kami rakyat ada, baru gedung ini ada. Rakyat ada, baru ada pemerintah. Jangan sia-siakan anak-anak Papua, Saya mau kasih tahu untuk pejabat orang, jangan sia-siakan. Kamu kerja di tanah ini kan kerja jujur, kamu lihat saja. Hati-hati. Bapak Ibu orang sudah pernah sampaikan ke pusat juga ya? Sudah pernah? Sudah, kami sudah ketemu Pak Menko Polhukam. Saya, Bapak Ketua ini kami sudah sampai ke pusat. Jadi gini, saya jelaskan ya. Iya. Ketika kita bicara di level provinsi, provinsi bilang ini dampak dari
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Otonomi khusus. 21 tentang otonomi khusus. Jadi ada peraturan pemerintah 107 yang mengatur tentang alokasi penerimaan dari Otsus dan yang diserahkan ke daerah. Itu yang kemudian dijadikan alasan. Hari ini karena beasiswa ini dulu itu kan dibiayai menggunakan dana Otsus. Dan dalam Otsus Jilid 1 itu dikenal dengan urusan bersama di provinsi ini. Ini kita tahu barang itu. Jadi katanya dengan undang-undang ini muncul, terus ada PP 107 dan ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 yang mengatur tentang alokasi dana Otsus itu, yang kemudian dibagi langsung ke kabupaten, kota, dan provinsi. Ini yang dijadikan alasan di provinsi bahwa hari ini karena kabupaten juga sudah terima uang langsung dari pembagian dari pusat, sehingga kita punya penerimaan ini berkurang. Dan itu berpengaruh kepada alokasi pembiayaan juga kepada beasiswa dan juga termasuk kartu Papua Sehat. Bagi kami orang tua, kalau memang pemerintah daerah sudah tahu itu persoalan, maka bikin aturan atau kebijakan untuk selesaikan. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kemudian beasiswa ini tidak dibayarkan. Alasan juga untuk kemudian anak-anak diterlantarkan. Iya, itu tidak perlu. Ini aturan kan yang bikin manusia juga. Kalau kebijakan itu kemudian mengganggu, kenapa tidak dibikin kebijakan yang lebih baik? Ya. Jadi saya karena pemerintah daerah pakai alasan itu, ya kami ke pusat. Kami bertemu, saya ini ikut pertemuan bahas beasiswa ini pertama kali tanggal 12 April 2023. Itu rapat di ruang rapat utama Kementerian Dalam Negeri dan yang pimpin rapat itu Pak Wakil Menteri Dalam Negeri. Dan yang diundang hadir ikut rapat itu semua pejabat gubernur se-Papua dan Sekda dengan kepala dinas pendidikan sama kepala BPSDM Papua yang kelola beasiswa ini. Rapat kami orang tua 3 hadir. Dan kita sudah dengar Kementerian Dalam Negeri menyampaikan dalam kesepakatan bahwa penyelesaian masalah beasiswa ini tanggung jawab masing-masing provinsi. Itu 12 April. Kemudian kami menyurat sebelum orang tua demo tanggal 15 Juni di sini. Saya kirim surat dari forum orang tua kepada Presiden tanggal 5 Juni. Surat kami kemudian direspon dan didisposisi kepada Menko Polhukam untuk pertemuan tanggal 5 Juli. Kami tidur di sini 21 hari. Dari 15 Juni tidur sampai tanggal 4 Juli pagi saya naik pesawat ke Jakarta dengan beberapa orang tua untuk pergi pertemuan tanggal 5 Juli dengan Menko Polhukam. Kami tanggal 5 rapat di sana, tanggal 4 malam kan orang tua disuruh kosongkan kantor gubernur, alasannya Pak Presiden mau datang. Dan waktu itu dikasih gula-gula, Pak Wempi Betipo Wamen Dagri bicara tanggal 4 sore di rapat di kantor BPSDM bahwa masalah ini kami ambil nanti pemerintah pusat selesaikan. Padahal itu hanya gula-gula supaya orang tua tinggalkan tempat ini karena Pak Jokowi mau datang. Jadi saya bilang itu gula-gula yang dikasih. Tanggal 4 Juli ya? Tanggal 4 Juli. Oh. Buktinya setelah kami pertemuan dengan Menko Polhukam tanggal 5, Menko Polhukam perintahkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan untuk segera selesaikan masalah beasiswa ini. Beliau tidak mau dengar lagi orang Papua bicara-bicara tentang beasiswa. Itu rapat 5 Juli. Itu beliau perintah seperti itu. Pak Menko Polhukam yang langsung ngomong. Pak Menko yang perintah seperti itu. Suruh untuk ini harus diselesaikan. Itu perintahnya ke Kemendagri dengan Kementerian Keuangan. Lalu tanggal 26 Juli kita rapat di Jakarta. Di dalam rapat itu semua kepala daerah, baik gubernur, PJ gubernur maupun PJ bupati dan wali kota diundang hadir. Setanah Papua hadir di Jakarta untuk bikin kesepakatan. Kesepakatannya jelas. Tanggung jawab penyelesaian beasiswa dikembalikan ke provinsi masing-masing. Khusus untuk pemerintah Provinsi Papua, karena bicara bilang uang kurang, makanya ada kesepakatan jelas bahwa kabupaten kota yang punya mahasiswa yang ada ikut dalam program ini bantu pemerintah Provinsi Papua, bantu. Ya, bantu. Jadi berapa yang kamu bisa kasih tambah ke Provinsi Papua untuk bayar beasiswa. Itu ditulis di dalam kesepakatan. Kemudian untuk anggaran tahun depan 2024
itu pemerintah kabupaten kota wajib menganggarkan di dalam APBD 2024 untuk bantu juga provinsi bayar. Ya, tapi hari ini pemerintah provinsi itu mau lepas tangan. Maunya kabupaten kota yang urus. Ini yang terjadi hari ini. Sementara kabupaten kota di dalam kesepakatan itu hanya membantu. Ini tetap jadi tanggung jawab provinsi. Kabupaten kota hanya bantu dengan anggaran. Berapa yang bisa mereka anggarkan bantu ke provinsi. Itu. Bukan ini dilepaskan jadi tanggung jawab kabupaten kota. Hari ini provinsi kan bilang kabupaten kota malah minta anak-anak 16 yang mau pergi ini minta finansial garansi dari kabupaten kota. Ini kan namanya lepas tanggung jawab. Jadi saya cuma mau bilang begini, jangan kebijakan yang dibuat hari ini atau aturan-aturan yang dibuat jangan korbankan anak-anak, pendidikan anak-anak. Mereka ini kan anak-anak yang sudah sementara ada di bangku kuliah, bukan baru mau berangkat. Kalau baru mau berangkat ya sudah tidak ada masalah, kita batalkan mereka. Mereka ini ada yang sudah mau wisuda, ada yang sudah jalan tengah masa kuliah. Terus kalau mereka berhenti pulang, ingat, ada anak-anak kita yang SMA-nya di luar negeri, lalu mereka lanjutkan kuliah. Itu kalau pulang, urusan di dalam sini itu jadi susah. Ya. SMA-nya tidak diakui, perguruan tingginya tidak diakui. Dia harus lewati proses yang panjang. Ya. Jadi bagian-bagian ini pemerintah harus pikir baik. Ini bukan soal uang ada atau tidak, bukan. Ada hal lain yang lebih penting. Dan saya mau bilang bahwa pendidikan anak-anak Papua hari ini itu adalah kita bicara tentang harga diri orang Papua. Kita dianggap bodoh, kita dianggap keterbelakangan. Makanya anak-anak ini pergi sekolah supaya kasih tunjuk orang lain lihat bahwa orang Papua itu bisa. Saya heran pemerintah Amerika bisa bantu anak-anak kita yang kuliah di Rhode Island University dikasih beasiswa. Lalu pemerintah Indonesia bisa bikin apa? Jangan anak-anak ini dilihat pergi itu untuk kepentingan politik. Minta maaf. Saya harus bilang anak-anak Papua yang di luar negeri itu pergi untuk sekolah. Mereka bukan pergi untuk berpolitik. Jadi jangan negara ini melihat miring buat anak-anak Papua yang ada di luar negeri. Papua ini akan baik kalau anak-anak ini bisa sekolah dengan baik, mereka pulang kemarin untuk bangun Papua. Saya yakin tidak ada lagi anak-anak Papua yang berteriak Papua merdeka. Karena mereka sudah berpendidikan baik. Mereka bisa bekerja untuk kesejahteraan keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Siapa lagi yang mau berteriak Papua merdeka? Tidak ada. Tapi kalau negara salah urus mereka, pemerintah salah urus mereka, hati-hati. Saya bicara tegas di sini. Karena saya juga sudah mendengar bahwa ada berita di sana sini bahwa anak-anak ini pergi ke luar negeri untuk berpolitik. Tidak ada. Ya. Kalau ada yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan itu keputusan individual. Mereka pergi bukan untuk berpolitik, mereka pergi untuk kuliah. Dan kampus-kampus di luar negeri mengakui kecerdasan mereka. Ya. Ada satu anak di Rhode Island University bisa menyelesaikan pendidikan S1-nya itu dalam waktu hanya 2 tahun. Yang harusnya 4 tahun, dia hanya selesaikan 2 tahun. Dan itu diakui oleh kampus. Dia sekarang dikasih beasiswa untuk S2. Bahkan ditawarkan untuk S3. Ini yang mau bilang anak Papua bodoh. Ini bicara soal kesempatan. Kami tidak bodoh. Hanya mari kasih kesempatan. Beasiswa ini sebenarnya kesempatan emas untuk anak-anak Papua. Jadi jangan rusakkan kesempatan ini. Kalau rampas kesempatan ini terus apa lagi yang mau ditawarkan untuk anak-anak generasi emas Papua? Tidak ada. Jadi saya minta pemerintah pakai hati untuk urus Papua, untuk urus pendidikan anak-anak Papua, urus kesehatan orang Papua. Lakukan itu semua dengan hati. Kalau tidak itu yang ada kekacauan di Papua. Itu harapan dari Bapak Ketua ya? Pakai hati. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi harapan dari Pak Ketua. Yes.
pertemuan dengan Bapak Gubernur, apakah ada upaya atau usaha lain dari Pemprov sebagai apa mengawali semua untuk tidak keluar ini? Apa aja ada usaha dari luar atau di luar atau dengan apa dari anggaran dari mana dari sumber mana? Tidak ada ya? Sampai hari ini tidak ada. Ya, tidak ada. Dan hari ini anak-anak kalau dari luar negeri menelpon ke kantor BPSDM, jawaban di sana bahwa tidak ada uang. Itu BPSDM itu kan lembaga pemerintah. Jadi kalau mereka bilang tidak ada uang kan sama dengan pemerintah bilang tidak ada uang. Saya sederhana saja. Saya masih kecil, saya tete dia bilang begini. Kalau pemerintah tidak ada uang itu pemerintah bubar. Jadi kalau sudah jawab tidak ada uang, bubar saja pemerintah ini. Malu. Bicara pemerintah tidak ada uang, malu. Harusnya kata-kata itu tidak muncul ke masyarakat dengar. Ya, kasih alasan yang lebih bijaksana. Masa bilang uang tidak ada? Memalukan. Ya, itu orang yang bicara kalau dia itu seorang ASN, dia bikin rusak wibawa negara, bikin rusak wibawa pemerintah. Ya. Jadi saya minta hanya itu saja. Harapan dari Bapak Ketua pemerintah seperti mau itu ya? urus Papua itu urus pakai hati. Iya, urus pakai hati ya. Saya bicara pemerintah ini bukan cuma mau bilang yang di pusat, tidak. Ini antum duduk di kantor besar ini pemerintah yang dekat dengan kita ya. Kerja pakai hati. Supaya jangan lagi kita bilang Papua tipu Papua dan lain-lain itu hilang sudah. Ya, Ketong baik. terlalu banyak, mau urus ketong sedikit saja gampang mau. Masa terlalu sulit sekali. Kalau Bapak dong rasa susah mundur, nanti ada orang lain yang bisa naik ganti. Saya cuma bilang itu saja, PJ Gubernur dengan PJ Sekda kalau tidak mampu urus Papua mundur. Mundur. Ya. Masih ada orang lain yang lebih baik untuk bisa urus tanah ini. Oke, baik. Demikian keterangan panjang dari Bapak Ketua. Mungkin forum tadi Pak Ketua bilang forum Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua. Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Papua. Kami mengakomodir 3.171 mahasiswa setanah Papua. 3.171 mahasiswa. 171 mahasiswa setanah Papua. Oh iya. Jadi kami bicara untuk anak-anak ini karena hari ini sudah dibagi-bagi ke masing-masing provinsi. Sehingga kami bicara ini untuk semua. Iya. 5 provinsi yang lain berjalan, ya. Hari ini kami dapat kabar Papua Selatan bayar, Papua Tengah, Papua Pegunungan, hanya Papua Induk saja. Papua Barat dan Barat Daya mereka sudah bayar anak-anak punya 1 tahun. Karena memang mereka jumlah sedikit. Oke, baik. Hanya Papua Induk saja ini. Sampai hari ini tidak jelas. Ya, demikian wawancara kami langsung dengan Bapak Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Penerima Beasiswa Otsus Papua. Bapak sebut nama, Bapak siapa ya? Baik, nama saya John Reba. Dengan Bapak John Reba. Dan tadi Ibu juga yang memberikan komentar di belakang, Ibu Saya Octavina Bonai. Ibu Octavina Bonai. Oke. Iya, Ibu punya anak di Amerika ya. Bapak Ketua sendiri anak di mana? Saya punya anak di Amerika. Oh, sama-sama di Amerika. Oke, Masing-masing baik. tanya ke masing-masing semua sampai kalian punya anak punya posisi apa jumlahnya kita langsung. Saya kira mungkin Bapak dan Ibu saya mewakili itu ya. Tanggal 15 Desember 2023. Terima kasih Bapak Ketua.